Kalau balap kerupuk masih mending, masih masuk akal ya. Kerupuk yang bulat bisa digelindingin atau disentil mungkin atau diapain gitu. Tapi kalau makan karung kayaknya nggak ada yang berani karena nggak ada yang berani tanggung jawab sih lebih tepatnya gitu kan. Tapi apa maksud gua memberikan judul seperti itu? Kita ngerasa nggak sih kita sering ngeliat ya, ada orang-orang yang melombakan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilombakan gitu. Yang kita lihat entah itu kita langsung sadar atau enggak, itu suatu hal yang aneh, suatu hal yang absurd, suatu hal yang mungkin gak perlu dilombakan, gak perlu dikompetisikan, gak perlu orang sampai sikut-sikutan, persaingan yang tidak sehat untuk suatu hal yang aneh itu. Apa misalnya? Dalam pekerjaan kantor gitu ya. Soalnya waktu itu gua pernah pas gua masuk itu kan gua part time gitu ya. Cuma waktu itu ada teman kerja dalam satu tim yang kayak terlalu kompetitif gitu sama gua. Jadi dia sering banget ingin menunjukkan ke atas kita gitu kalau gua tuh ya ibaratnya sering salah lah apa segala macam. Jadi kayak waktu itu gua pikir mungkin nih orang pengen berkompetisi di situ, pengen manjat karir di situ, ya itu hak dia, pilihan dia gitu. Cuma ya kita mesti lihat-lihat gitu ya, maksudnya apakah kita dalam hidup ini sering menantang orang yang tidak mau bertanding gitu, atau menantang orang yang bukan peserta gitu, ibaratnya begitu ya. Berbagai macam lomba atau persaingan hidup ini kadang kita salah melihat lawan atau salah menilai lawan gitu. Penonton dikira lawan gitu kan. Konten video bahwa dia melakukan prank gitu, prank yang artinya beneran prank, bukan setting yang apa ya istilahnya ya, kita semua tahu lah gitu, apalagi kalau kita terbiasa bikin konten gitu ya, yang namanya prank yang bagus itu seperti apa gitu settingnya gitu. Tapi nih orang kalau yang gue baca kayaknya dia bukan setting gitu ya, makanya kasusnya jadi panjang gitu kan, malah ada yang sampai di penjara juga kan karena melakukan prank ya yang sangat tidak manusiawi gitu ya, bagi-bagi sampah gitu kan, alih-alih sembako gitu. Nah itu kan menantang yang tidak perlu ya, maksudnya apa iya, maksudnya itu suatu hal yang patut jadi kayak semacam nih gue berani nih melakukan ini gitu dengan segala resikonya gitu kan. Tapi ketika dia berhasil pun itu tidak memberikan suatu reward yang pantas gitu. Rewardnya apa gitu. Jadi ya gue masih ngerasa itu gak masuk akal. Kalau kita pikir misalnya kok orang bisa sampai hati ya lakukan prank seperti itu, prank semacam itu, kita harus melihat sumber akarnya dulu. Kayak misalnya kita melihat orang korupsi, apa duit, itu basicnya dari mana? Yang simple itu adalah, salah satu basicnya adalah korupsi waktu gitu. Suka bolos enggak dulu? Nah suka bolos, nah itu sebenarnya semacam hal yang remeh ya, hal yang kecil yang sering kelewat sama orang, pikir itu namanya kenakalan masa muda gitu ya. Tapi hal-hal kayak gitu kadang bisa menjadi dasar, base untuk suatu kenakalan yang lebih besar lagi nantinya gitu. Kayak misalnya kita lihat nih prank itu keterlaluan, prank yang seperti itu keterlaluan. Tapi kita tahu nggak akarnya dari mana gitu. Sedangkan kita lihat misalnya nih ya, orang ulang tahun
ditimpuk telur lah, ditepung dan segala macam campurannya, adonannya gitu kan. Dan itu dianggap biasa gitu, dianggap lucu gitu. Meskipun beberapa sekian persen, mungkin nggak banyak, tapi sekian persen ada resiko medis gitu kan. Beberapa pernah masuk berita gitu kan. Ada yang main cebur-ceburan tapi tenggelam gitu. Nah itu hal yang basic gitu ya. Atau bahkan membohongi, jadi memainkan perasaan ya. Orang yang ulang tahun, kita bikin cerita bohongan atau ibaratnya skenario bohongan gitu untuk mengaduk-aduk perasaan dia gitu. Nah gue pikir itu semacam apa ya, suatu dasar ya, suatu akar untuk menumbuhkan prank yang konyol tadi, prank yang tidak manusiawi tadi gitu, yang akhirnya viral dan diproses hukum. Nah, tapi seringkali kita anggap remeh kan, pikir tuh ya itu kenakalan remaja biasa gitu, seru-seruan aja gitu, tanpa menyadari ujungnya ke situ. Berusaha menantang seseorang dengan hal yang tidak perlu. Misalnya apa? Menantang orang dalam upaya memaksa orang itu untuk menyukai apa yang kita sukai gitu. Ini banyak gitu ya, gak cuma makanan, selera musik juga, selera musik bisa buku mungkin, ya artis tertentu, artis favorit gitu. Apalagi film mungkin Star Wars atau Star Trek. Aneh gitu kalau orang merasa perlu untuk memaksakan orang menyukai apa yang dia sendiri sukai gitu. Karena itu udah jelas dari zaman ke zaman ya, itu nggak selalu atau bahkan kecil kemungkinannya untuk berhasil gitu kalau kita memaksakan. Seperti apa misalnya? Gua suka minum kopi. Ya teh juga sih, tapi misalnya sekarang gua kasih contoh, gua suka minum kopi hitam tanpa gula, pakai es. Nah misalnya itu kan gue sukanya itu tuh. Yang trending adalah yang misalnya kopi dengan susu dengan gula aren misalnya gitu ya. Tapi gue kurang suka gitu karena itu akan terlalu manis buat gue. Nah tapi di kalangan teman-teman lain yang doyan kopi gitu, Seingat gua tidak pernah dipaksakan, gua tidak pernah ditantang dipaksakan untuk menyukai jenis kopi yang seperti itu, cara penyajian kopi yang seperti itu. Demikian juga ketika gua beberapa waktu lalu mungkin lebih sering minum teh daripada kopi ya. Gua suka teh Earl Grey dan beberapa jenis teh lainnya sebenarnya, tapi Earl Grey itu salah satu favorit gua banget. Nah, di antara teman-teman gua yang misalnya gua tahu nih si A, si B, si ini suka minum teh, tapi kita tuh nggak pernah antar kita tuh kayak saling memaksakan. Misalnya, kok lu nggak suka teh jenis ini sih? Padahal ini enak loh. Lu pasti akan suka gitu. Kayak dirimu tuh memaksakan apa yang dia suka ke orang lain gitu. Gua sih ngerti ya secara psikologis mungkin ada rasa sukacita atau rasa senang gitu ketika kita menyukai sesuatu, kita sangat excited,
sangat excited, kita pasti ingin mempromosikannya tanpa dibayar sekalipun. Meskipun bukan endorse ya, tapi kita pasti akan lebih senang untuk mempromosikan sesuatu yang kita suka, yaitu wajar. Tapi hati-hati nih, jangan sampai kita melombakan atau mengompetisikan hal yang tidak perlu. Karena kita suka dengan jenis kopi ini, jenis kopi A atau jenis teh A, terus kita jadi menyerang orang lain yang suka jenis lain dan tidak suka yang kita suka gitu. Suatu energi negatif ya, suatu energi negatif yang harapan orang apa sih gitu, mengajak orang, kan dia pikir ini kan produk dia enak nih, minuman dia enak, makanan dia enak, tapi kenapa harus memaksa orang jadi mendorong orang untuk mencoba itu dengan cara yang negatif gitu. Kenapa memberikan energi negatif ke dalam produk ada sendiri gitu kan, itu gak masuk akal kan gitu. Karena itu tidak akan membuat orang akan kemungkinan besar suka gitu. 80% tetap gak suka orang dalam kasus kayak gitu. Kalaupun misalnya ternyata itu enak sekali nih, mungkin orang akan bisa toleran, bisa jadi lebih suka dengan produk itu, tapi tidak dengan Anda gitu loh. Jadi misalnya nih, ternyata gue suka minuman itu, misalnya ternyata gue suka nih, ya mungkin gue akan jadi pengetahuan gitu, oh oke, minuman yang ini enak gitu, tapi gue tidak bisa lanjut mempercayai orang ini gitu yang maksa gue, karena dia sudah memberikan energi negatif ke produk itu gitu. Di lain waktu itu bisa berulang kembali dalam hal lain, bisa berulang kembali, dan itu bisa bikin ibaratnya orang kecemplung atau kecebur ke hal-hal yang jauh lebih buruk gitu. Ya ini belum bicara jauh ke misalnya narkoba gitu ya, obat-obatan terlarang gitu. Kesannya jauh banget perbandingan, cuma seperti yang gue bilang di awal, tadi, itu adalah dasar gitu. Ketika dalam hal orang suka bolos, suka nyontek gitu. Oke, istilahnya mungkin kita pikir orang-orang ada masa nakalnya. Yang penting adalah setelah melakukan itu harus ada yang mengarahkan, harus ada yang menyadarkan gitu. Kalau itu dia harus tahu kalau itu sesuatu yang salah, dan diusahakan sebisanya tidak melakukan lagi, tidak diniatkan lagi gitu. Karena kalau nggak itu menjadi dasar untuk sesuatu yang lebih parah ke depannya.
kita ingin mempromosikan, kalau kita ingin mempromosikan apa yang kita suka tapi dengan cara yang positif. Kalau tadi kan gue bilang negatif, nah sekarang gue mesti bagiin supaya balance itu cara positifnya gimana? Bisa dengan cara contoh atau teladan. Teladan bahasanya berat banget nggak sih? Teladan ya. Misalnya gue suka kopi pahit tadi ya. Nah dengan gue suka minum itu, apakah orang-orang bisa melihat misalnya tujuan gue minum itu apa sih? Supaya gue bisa ibaratnya kalau kayak mesin beroperasi ya, beroperasi dengan lebih baik gitu. Maksudnya gue merasa gue lebih optimal gitu kan dalam bekerja ya, meskipun secara itu memang keilmuan memang itu kan meningkatkan adrenalin gitu ya, meningkatkan konsentrasi gitu segala macam. Jadi gue merasa itu minuman yang enak, gue suka dan mengoptimalkan gue gitu. Nah artinya apa? Artinya kalau gue pengen orang-orang tertarik dan itu menyehatkan juga, itu kan bagus ya buat diet juga, bagus. Artinya gue harus menunjukkan bahwa gue setelah minum itu gue bisa bekerja dengan optimal gitu. Ketika orang melihat gue bekerja dengan optimal karena sering minum itu dan gue juga sehat gitu, maka orang penasaran gitu. Bet, kok lu suka minum kopi kayak gitu sih? Emang enak? Nah, ketika orang mulai nanya, baru situ gue jelasin gue suka karena begini gitu. Nah itu cara yang positif untuk membagikan apa yang kita suka gitu, bukan dengan memaksa gitu yang nyebur-nyeburin orang, itu cara yang negatif gitu. Ini juga berlaku ya untuk kalau gue sebenarnya gak mau ngomongin lebih jauh apalagi tentang agama keyakinan ya, tapi itu sebenarnya hubungan juga ke situ gitu kan. Agama atau keyakinan apapun yang kita yakini gitu, ya tunjukkan aja pada lingkungan kita, teman-teman kita, bahwa apa yang kita yakini itu, hal-hal yang kita yakini itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik gitu. Tanpa kita harus memaksa atau ya narik atau ngedorong orang gitu ya. Atau yang tulisannya didorong tapi malah kita tarik, itu lain cerita sih, itu pintu ya. Kalau dia betul-betul benar, maka dia tidak akan seragu-ragu itu gitu loh. Iya kan, kalau orang perlu
meyakinkan orang lain segitu banyaknya, berarti dia ragu juga dong. Berarti dia membutuhkan dukungan untuk bisa lebih yakin dengan apa yang dia yakini gitu. Itu berhubungan dengan tadi gue bilang mengajak dengan cara yang negatif gitu ya. Ada kalanya kita dapat kerupuk gratisan dari nasi kotak. Ada kalanya kita tinggal ambil di kaleng di warung. Ada kalanya kita mesti beli yang dalam bentuk belum digoreng, kita mesti goreng sendiri gitu. Tapi mereka semua itu tetap adalah kerupuk gitu. Dan kerupuk itu fungsinya adalah melengkapi makanan gitu. Nah, jadi adalah penting untuk kita, apapun yang kita yakini nih, dalam hal keyakinan, dalam hal makanan kesukaan gitu, dalam hal pandangan hidup, dalam hal apa yang mau kita kerjakan, lakukan gitu, pandangan kita dalam bekerja, bersosialisasi, temukan dulu peranan kita. Itu maksudnya dengan kita mengerjakan itu tujuannya apa sih gitu, tujuannya apa kita bikin lagu misalnya sebagai musisi, tujuannya apa gitu. Ya kita tahu lah ya, misalnya orang seperti halnya orang yang bikin account YouTube baru atau misalnya merilis single itu bukan suatu cara misalnya untuk dapat duit secara cepat misalnya gitu. Itu kan orang udah tahu kan fungsinya apa ya, tapi fungsinya lebih untuk promosional gitu kan, promosional. Ya, jadi kita nggak perlu menantang itu untuk menjadi suatu hal yang lain gitu. Seperti yang gue bilang, kopi yang gue rasakan manfaatnya itu, kopi pahit itu, gue menjadikannya sebagai minuman yang berguna buat gue, bukan sebagai minuman keren-kerenan, minuman gaul-gaulan untuk menunjukkan ke orang bahwa gue lebih keren karena gue bisa atau suka minum ini gitu. Nah itu kan fungsinya berubah kan, seperti itu.